Kopi mah teu diharap atuh ulah di ieu teuing. Pan meureun bari ngopi pan acara. Sigana nya wae setting deh. Make bahasa Sunda bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia heuh. bahasa Indonesia. Soalnya orang kayak mung translate. Bisa bro. Bisa. Kalau bicara story nih mas, bicara story, mas kan bukan orang asli orang sini ya? Bukan. Aslinya orang mana? Asli dari Surabaya, Jawa Timur. Jauh. Tepatnya Surabaya, kota. kotanya. Kenapa bisa sampai ke Sukabumi nyasar atau gimana? Wah, Ya karena kan kalau seandainya cuma sekedar usaha gitu, ya. misal jualan atau kredit atau apalah gitu, Surabaya kan juga menjanjikan. Iya, sebenarnya begitu. Tahu nggak kenapa ceritanya dulu sekitar di tahun 2003 saya coba main ke Jakarta. Ya. Awalnya dari Jakarta inilah saya bisa kenal dan hijrah lagi dari Jakarta ke Sukabumi. Oke, silakan. Selamat. Tes. Tes atau tes? Mungkin dulu dari Surabaya saya coba-coba hijrah ke Jakarta. Itu di sekitar awal tahun 2003. 2003 ke Jakarta. 2003 ke Jakarta, saya pernah kerja di Jakarta. Dan itu pun kerjanya kalau untuk hitungan ini termasuk suatu apa ya namanya, kerja berat atau kerja kasar istilahnya begitu. Ya, bukan di pabrik bukan? Bukan. Bangunan. Di bangunan juga bukan. Oh, tepatnya Di toko bahan bangunannya malah. enggak, acaranya bisa kerja di situ. Emang di Surabaya nggak ada toko bangunan? Itu dia, saya pengen cari pengalaman apa namanya. Jadi kalau lihat dari sejarah dulu ya. Sejarah orang tua aslinya dari Banjarmasin, Kalimantan. Sudah biasa hijrah dari Banjarmasin ke Surabaya. Sekarang saya mungkin meneruskan jejak orang tua juga, hijrah dari Surabaya ke Jakarta. Lanjut dari Jakarta, ya disinilah terakhir Sukabumi. Alhamdulillah. Pasti kan dari Surabaya nggak mungkin jalan sendiri tanpa tujuan. Nah, pasti ada teman atau siapa yang mengajak pertama kali. ada teman dari Jakarta juga ngajak ke, cobalah, bukan coba sebenarnya sih, ya emang apa namanya suruh kerja juga, yaitu kerjanya juga bukan kerja enak juga sebenarnya. Kayak apa? Jaga di toko material. Jadi toko material. Mas sendiri jadi tukang ngangkut di material. Sesekali pasti. Pernah. Jadi bukan yang punya tokonya, bukan ya? Bukan. Kuli lah istilahnya. Ya, kuli itu. Tapi cari pengalaman di Jakarta. Selain dari situ pekerjaan mungkin yang selama di Jakarta ada yang lain? Nggak ada. Kalau jadi dari satu tempat itu aja. Oh gitu. Kalau mengikuti tradisi yang sudah ada kan. Kalau dari Solo sih biasanya kan bakso. Ya. Pasti ke situ larinya ya kan. Kalau dari Madura nggak jauh-jauh dari sate atau rongsok gitu kan. Nah biasanya kalau dari Surabaya sepengetahuan Mas, hijrah ke tempat lain biasanya mayoritas apa? Bisa jadi untuk kuliner juga, maksudnya. Kuliner. Ya, dari Surabaya bisa ada soto juga atau apa pecel juga. Bukannya kalau soto Lamongan yang lebih terkenal?
Iya, untuk nama memang Lamongan punya nama soto Lamongan. Cuman orang Lamongan juga banyak jualannya di Surabaya. Oh. Jadi dari Jakarta langsung hijrah ke Sukabumi atau mengikuti orang lagi ke Sukabumi? Nah, itu dia. Dari Jakarta ke Sukabumi. Jadi kenapa saya sampai bisa nyampe ke Sukabumi? Ya mungkin itu tadi, apa namanya, jodoh saya alhamdulillah orang Sukabumi. Oh, posisi udah ketika ke Sukabumi udah nikah Udah nikah sama orang Sukabumi. Iya. Nikah di sana atau nikah di sini? Nikah di sini. Nikah di sini. Berarti posisi masih kerja di sana. Masih kerja di sana. Ketemunya tuh di mana bisa begitu? Apa dia pelayan di toko bangunan itu atau pelayan di toko sebelahnya? Enggak juga. Jadi waktu itu ya langsung aja ditemuin sama paman beliau, paman istri saya. Udah nggak lama, nggak berapa lama, hanya berapa bulan, udah gitu aja. Jadi nggak ada sistem apa namanya sebut pacaran. Zaman sekarang masih. Jadi kalau kayak gini mungkin ya, orang kalau ke toko kan beli paku, Ya, beli semen. ya. Ini datang paman, Datang paman. Mas, mau nggak nikahin ponakan saya? Betul, gitu dia. Asli. Asli. Oh, Alhamdulillah jodohnya mungkin begitulah. tapi sebelumnya pernah ketemu sama si calon istri gitu? Sebelumnya pernah Mungkin bilang suka dulu gitu? ya, itu cuman kenalan biasa, cuman setelah itu langsung di Oh, ini ya, mendingan bagus ya seperti itu daripada kita pacaran lama gitu ya, sampai 7 tahun atau 3 tahun ternyata kawin sama orang. Ya, istilahnya kayak nungguin apa ya? Kayak ngasuh yang bukan milik kita. Dari sini pindah ke Cicurug. Berarti keluar dari toko. Udah dapat kerja di sini berarti? Belum. Di sini sekitar sesudah nikah tahun 2006, berarti saya sempat lanjutin kerja di Jakarta 1 tahun lah. Sebelum mandiri di 2007 pertengahan saya mulai buka usaha di sini. Ya. Pertama usaha langsung counter? Enggak, pertama usaha saya buka toko alat listrik. Tahun 2007 saya buka toko alat listrik. Cuman ya mungkin kurang jalan. Terus ada tawaran dari temen juga sebenarnya buka nambahin jual pulsa. Waktu itu kan yang ramai masih pulsa. Iya. Tahun 2007 pulsa belum ada kuota masih jarang pemakainya. Ya. Ya itu dia. Pertamanya di situ. Jadi menggabungkan antara toko listrik dengan toko pulsa. Kenapa toko listriknya jadi di itu dia. Bukan di anak tirikan sebenarnya, untuk perjalanannya bisnis pulsa waktu itu lebih menjanjikan dan ada grafik naik daripada toko alat listriknya. Sampai toko alat listriknya hilang itu bagaimana tuh? Nah itu dia. Ada satu cerita juga, waktu itu toko alat listriknya, padahal saya baru buka ini toko, sekitar setengah tahun kemudian saya lelang. Saya lelang si alat listrik ini, saya jual rugi. Lalu untuk modalnya saya masukkan ke pulsa semua waktu itu, sekitar tahun 2007 mungkin terjual sekitar kecil lah 2.500.000 atau 3 juta lah, kurang lebih saya lupa. Oh, untuk semua peralatan listrik. Iya. Dibelanjakan ke pulsa semua. Semua. Pada waktu itu masih ya menjanjikan ya toko pulsa juga. Karena waktu itu gede nggak kelebihan dari pulsa waktu itu? Kelebihan atau dari sama pulsa aja dengan yang sama sekarang? Sama aja, dari dulu nyampe sekarang. Dari pertama buka jual pulsa 5.000 7.000 sampai sekarang tahun 2022 masih jual 7.000 juga. Tahun berapa sih itu teh? 2007. Oh, pertama saya punya handphone aja tahun 2003. Itu masih kartunya gede-gede itu. Kartu gede. Itu waktu masih kartu gede juga enggak? Kartu gede juga. Oh. Handphone dan kartu waktu dulu masih di harga istilahnya tergolong mahal daripada sekarang sebenarnya. Betul. Waktu itu juga saya waktu pertama kali itu pakai Pro XL itu masih 10.000 itu yang ada mikanya gede bulat itu.
Nah pada waktu itu udah berapa? Perasaan udah nggak terlalu mahal deh. Udah ada gratisan Ya, SMS. sekitar 25.000 per satu kartunya harga jualnya waktu itu. Modalnya teh berapa itu teh? Bocorannya? Pas waktu dulu aja, kalau sekarang nggak usah cerita. Waktu dulu modal sekitar 15.000, Waktu itu teh. Berarti 10.000 sampai 15.000 kalau nggak salah sih. cukup menjanjikan ya. Iya. Kalau dibandingkan sekarang, saya pernah juga sih jualan pulsa parah sebenarnya karena memang udah banyak saingan. Udah banyak saingan, udah banyak aplikasi online juga. Sebenarnya sih cukup mengganggu nggak aplikasi online gitu yang e-commerce gitu ya, yang menyediakan penjualan pulsa gitu. Untuk saat ini Iya, untuk saat ini. tergantung sih sebenarnya kita di mana saya bisa bertahan sampai sekarang lihat servis atau pelayanan ke pelanggan aja sebenarnya itu. Mungkin yang membedakan sama yang online e-commerce gitu, mungkin ada sebagian orang yang ragu juga Iya. untuk mengisi saldonya. Tapi kalau lihat grafik sekarang cenderung turun dari sebelumnya atau stabil? Maksudnya Ya grafik penjualan penghasilannya dari dulu. untuk penghasilan alhamdulillah naik sih pelan-pelan juga. Enggak stabil gitu maksudnya ya. Kalau kan dari awal-awal sekitar 2007 sampai 2010 orang banyak masih menggunakan pulsa, bukan paket data atau kuota. Setelah tahun 2010 ke atas sudah mulai. Waktu itu zaman handphone udah versi Symbian. 2007-2008 udah bisa pakai internet. Zaman-zamannya Cuman jarang Nokia. kepake. Ya, masih zaman Nokia itu. Di 2010 ke atas, 2011 kalau nggak salah ya, BlackBerry itu mulai orang-orang beralih ke paket data. Cuman paket datanya khusus ya, waktu itu masih rame paket BlackBerry. Untuk paket kuota biasa masih tergolong mahal, harganya masih tergolong mahal. Kalau waktu itu perasaan waktu zaman Nokia 6600 N70 seperti itu kan, Iya, belum ada paket-paketan ya, paket internet gitu maksudnya, orang masih menggunakan pulsa lalu paketin manual. dipaketin. Iya. Oh, belum ada paket internet. Kalau penjualan sekarang, orang lebih banyak kalau di counter sendiri gitu banyak membeli pulsa atau membeli kuota internet? Untuk saat ini paket data, kuota internet lebih banyak, lebih dominan sekitar kalau sehari 20% untuk pulsa atau 30% paling banyaknya, sisanya sekitar 70 atau 80% paket data. Yang membeli pulsa biasanya cenderung handphone jadul atau memang udah modern juga tapi Udah dia butuh modern juga, tapi butuh pulsa biasa oh juga. karena mungkin penggunaannya beda ya. Iya. Terus selain jualan pulsa ada usaha sampingan gitu, karena kan melihat situasi kondisi sekarang terutama 2 tahun belakangan ini ketika COVID melanda gitu ya, melanda dunia, ada mungkin pemasukan lain buat bertahan atau mengandalkan itu saja? Sementara alhamdulillah dari itu saja. Oh, Untuk yang usaha lain belum ada. tapi ngomong-ngomong suka ada yang ngutang nggak bayar gajian lah ya? Dari dulu sih alhamdulillah, dari pertama itu salah satu mungkin jarang saya kasih pinjam dulu, kasih bon dulu untuk apalagi buat karyawan. Kayaknya sih belum pernah. Iya, mungkin kalau untuk sehari 2 hari sih ada aja gitu. Masih toleransi Ya, kalau misalnya kalau jangka waktu nyampe nunggu gajian kayaknya nggak ada perputaran untuk uangnya. Jadi kita mau belanja juga susah. Kalau sekarang belanja ada yang supply atau kita belanja sendiri? Ada yang supply, dikirim, bisa tiap hari sales mampir, via transfer bisa. Sekarang, tapi sekarang lebih mudah ya? Lebih mudah. Sistem manual apa aplikasi juga? Aplikasi ada untuk aplikasi pulsa. Kalau untuk fisik pasti dikirim Dikirim. dari salesnya. Ada promo-promo mungkin yang bikin kita semangat kan, biasanya kalau seandainya nggak ada promo nih suka malas gitu. Beda-beda, tiap operator mungkin punya promo masing-masing, taktik masing-masing. Merah punya beda promo buat
meningkatkan penjualan dari outlet apa counternya. Si kuning juga berbeda, si biru juga berbeda. Jadi tinggal kita aja, mungkin daerah, misalnya daerah sini yang ramai yang mana dari antara beberapa operator itu, kita ambil salah satu atau dua operator yang kira-kira ramai, jadi kita kejar programnya. Nah ini ngomong-ngomong yang agak sensitif sekali nih Mas, ngomongin masalah tentang beberapa tahun belakangan ini adanya kewajiban untuk daftar kartu SIM card dengan menggunakan NIK dan KK ya. NIK dan KK, betul. Itu waktu pertama kali keluar kebijakan itu kan rame-rame protes gitu dari pihak outlet juga. Waktu itu terlibat orang yang memprotes nggak? Saya sih gimana ya, untuk kebijakan itu waktu itu nggak terlalu protes. Cuman emang ada kendala juga sih sebenarnya untuk penjualan di kartu SIM. Cuman ya lambat laun konsumen juga sudah terbiasa, jadi datang ke counter niatnya mau beli kartu perdana, langsung bawa fotokopi lah, minimal fotokopi kartu keluarga. Tapi kan kalau sebenarnya rentan ya kalau seandainya orang bawa kartu keluarga ke counter gitu kan, terus tolong dong isikan gitu, sebab kan kebanyakan orang itu masih awam. Iya. Bahkan orang-orang yang udah tua itu kesulitan. Otomatis tidak ada cara lain adalah meminta tolong kepada pihak counter. Ya, kan tidak menutup kemungkinan ada beberapa orang-orang counter yang nakal memanfaatkan NIK dan nomor KK itu untuk mendaftarkan kartu lain atau untuk kepentingan dia pribadi. Kalau menurut Mas pribadi gimana? Kalau saya pribadi sih untuk itu saya nggak pernah menggunakan data privasi orang lain, kecuali orang tersebut silakan pakai nomor NIK ini buat kartu yang dia beli. Ya, tapi kan tetap. Nah, itu walaupun ada sebagian mungkin yang nakal juga ya. Ada gitu ya? Ada aja pasti itu. Ya, karena memang gimana ya? Memang seseorang itu malas, Mas, memasukkan data diri itu ya. Alasan malasnya bukan nggak percaya kepada pemerintah, tapi lebih cenderung kepada apa ya? Ketakutan gitu. Ketakutan, takut. Wow, jangan-jangan nomor saya disalahgunakan atau jangan-jangan disadap atau segala macam lah ya gitu. Nah, pas waktu kebijakan itu keluar, ada dampak nggak sama counter? Awal-awalnya ada dampak dari penjualan kartu yang sebelumnya. Untuk registrasi kita mungkin cuman memasukkan kode outlet. Setelah ada peraturan itu kode outlet nggak dipakai, ganti sama nomor NIK dan KK. Mungkin untuk nomor NIK dan KK kan juga kadang jarang yang bawa, kadang balik lagi yang beli, nggak jadi beli katanya, ada aja. Oh gitu. Nggak, sepengetahuan Mas, sebenarnya program pemerintah waktu mengusulkan atau mengajukan pendapat agar pengaktifan kartu SIM itu apa sih? Dengan kartu KK dengan NIK itu? Untuk apa katanya? Pembatasan juga, untuk pembatasan saking banyaknya registrasi kartu. Mungkin ada pihak operator yang nakal mencari sebuah target agar si kartu ini terlihat aktif atau cuman susah ya, supaya terlihat aktif sehingga mungkin ada rating-rating tertentu ada rating-rating dari pihak perusahaan operator, bukan dari Kementerian Telekomunikasi yang mengontrol semua. Jadi melihat kinerja si operator ini berjalan atau enggak gitu. Kalau saya dengar sih waktu beberapa tahun belakangan katanya untuk meminimalisir kejahatan, terutama terorisme. Tapi faktanya loh, kalau kita perhatikan penipuan-penipuan ada aja. Kok nggak bisa dilacak gitu? Itulah yang aneh ya, disebut menyalahgunakan NIK, menyalahgunakan tadi itu. Bisa jadi data orang lain dipakai, cuman orang tanpa pengetahuan yang punya data. Betul. Sebenarnya gini,
kita kan sering melihat penipuan semacam kami dari pihak kepolisian ini bawa anak bapak tertangkap, sehingga ada aja yang tertipu. Padahal dengan adanya sistem registrasi kartu itu kan memasukkan NIK, memasukkan KTP, sebenarnya nggak kesulitan dong buat melacak siapa sih pelakunya. Tapi sampai sekarang kok makmur gitu. Pandangan Mas sendiri gimana? Mungkin ada apa disebutnya undang-undang perlindungan konsumen ada nggak? Ada, Nah, pasti ada. Dia. Mungkin pasti nggak bisa langsung serta merta pihak kepolisian untuk memproses dari asal masal kartu yang didaftarkan itu data siapa. Tapi Mas secara pribadi setuju nggak sih dengan registrasi semacam itu? Untuk registrasi tergantung dari sudut pandang yang mana dulu. Kalau dari sudut saya pengen jualan, untuk registrasi ya dipermudah aja, lebih enak saya berjualan. Tapi kalau dari sudut misalnya untuk regulasi kartu SIM-nya biar nggak terlalu banyak atau gimana, ada baiknya kita menggunakan data sesuai NIK dan nomor KK. Jadi harus ada pengontrolan juga ya sekarang. Peregistrasian kartu itu terutama di pihak-pihak counter karena rentan disalahgunakan. Itu dia. Ya terus terang di beberapa pihak ya mungkin ada yang jujur, ada yang tidak jujur. Kasihan juga gitu pihak yang jujurnya. Ngomong-ngomong sekarang terjun ke bisnis YouTube juga, bukan bisnis YouTube ya, jadi YouTuber. YouTuber. Bukan YouTuber sebenarnya, lebih enak disebutnya konten kreator. Konten kreator. Kalau konten kreator orang-orang yang membuat konten ya. Itu dia, membuat video konten yang original. Ada manfaatnya, baik itu hiburan manfaatnya, baik itu edukasi atau apa disebutnya sharing-sharing pengalaman, itu juga termasuk konten kreator. Nah, seperti kalau diperhatikan kan punya Mas ini kan lebih cenderung pada trik-trik untuk memperbaiki handphone. Iya. Sebenarnya kalau dilihat sama yang lain kan dia mengikuti cara tersebut. Iya. Dia bisa. Iya. Bisa memperbaiki handphonenya. Otomatis dengan begitu orang yang datang memperbaiki handphone ke counter juga jadi kurang dong. Tapi alhamdulillah saya buka channelnya sekitar 10 bulan yang lalu. Tapi masih ada aja banyak sih alhamdulillah yang masih servis. Sekarang gini aja logikanya, mungkin orang mungkin kadang cuma nonton aja. Tapi untuk mengerjakannya kadang ada yang bisa, ada yang paham, ada yang nggak bisa. Ya itulah. Nah kebetulan di negara kita orang senang nonton, tapi ketika praktek dia bingung. Kalaupun seandainya dia mencoba, kadang-kadang ada ketakutan, jangan-jangan takut error nih ujungnya, takut gagal. Ya, kecuali mungkin orang-orang yang nekat. Karena memang saya pribadi sih pernah nonton ya, cara membuka ini ketika dilaksanakan kadang jengkel sendiri. Ini tuh petunjuknya harus buka ini, tapi kok nggak ada gitu, kemana? Apa loh yang dimaksud? Ya kadang-kadang memang ya ujung-ujungnya datang ke kantor benerin lah. Tapi alhamdulillah ya dari apa YouTube sendiri sudah mulai menghasilkan. Sudah alhamdulillah ada sedikit-sedikit. Ya sebenarnya niat awalnya aja cuman sharing-sharing aja, cuman berbagi pengalaman, sharing, bukan berniat menggurui karena lebih banyak yang jago di luar sana tanpa harus mengupload di YouTube. Iya sih. Tapi mengupload juga nggak terlalu merugikan ya, karena tadi faktornya orang yang nonton juga belum tentu paham. Kadang. Ya, orang banyak berpikir mungkin ini ternyata dari suatu penyakit itu belum tentu yang kita terangkan itulah solusinya. Ya, belum, betul. Karena apa? Karena suatu penyakit itu kompleks. Ya kan? Ya mungkin mati total misal dengan cara di blow bagian anunya, tapi kan ternyata bukan itu gitu. Ya, itu. Harus dilakukan analisa dulu.
Jadi nggak semua permasalahan, misalnya sekarang istilahnya satu handphone nggak bisa ngecas. Yeah. Belum tentu ada di Soket. tempat konektor, soket, belum tentu ada di chargernya, belum tentu ada di baterainya. Jadi banyak kemungkinan. Mungkin salah satunya yang di-share, salah satu solusinya yang di-share ada di video yang saya share. Padahal belum tentu yang itu juga penyakitnya, asal penyakitnya. Selama tinggal di Sukabumi, pernah nggak mendapatkan sebuah permasalahan dari ya mungkin warga sekitar atau dari ini yang kurang mengenakan, atau cenderung melihat Sukabumi itu sebenarnya orang-orangnya itu ramah-ramah ya? Alhamdulillah selama sekitar hampir 15 tahunnya kurang lebih di sini di Sukabumi. Di Sukabumi orang-orangnya mulai yang udah kenal, yang belum kenal, yang tua, yang muda, alhamdulillah ramah. Tapi tergantung dari kitanya juga sebenarnya, kembali lagi ke diri kita. Tapi selama ini alhamdulillah orang-orangnya pada ramah semua. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol kan Mas punya toko di sini. Iya. Kalau di Jakarta mah atau di kota-kota besar lah, iya, kan suka ada istilahnya japrem lah. Di sini aman? Alhamdulillah aman. Dari awal buka belum kenal siapa-siapa di daerah Sukabumi ini, nggak ada istilahnya japrem atau apa, japrem sebutnya itu ya, nggak ada. Berarti kalau uang kebersihan gitu? Uang kebersihan tergantung dari kita aja, maksudnya dari apa disebutnya, kebijakan, ya betul, kebijakan. Tapi ada yang datang minta gitu nagih? Pertama-tama nggak ada, tapi untuk akhir-akhir ini ada. Cuman itu kan dari tingkat RT. Tingkat RT. Ya mungkin jadi tujuannya resmi dari RT untuk menjaga kebersihan. Ya, tujuannya buat kita juga sih juga. Pada akhirnya. Cuma memang ya untuk daerah-daerah tertentu mungkin ya ada yang memanfaatkan. Tapi alhamdulillah ya di sini malah ada. Di sini nggak ada. Awal buka konter sekitar tahun 2008 masuk nanti disebutnya pinjaman ya berapa tahun yang ada usaha ten naik ke turun, ayah turun naik deh, turun deh. Tapi alhamdulillah semenjak tahun 2018 orang teh berhenti. Dari 2018 saya stop, masih ada pinjaman, cuman saya stop untuk pembayaran. Saya sengaja stop di situ untuk semua pembayaran di itu lebih cenderung menggunakan modal pribadi. Lebih cenderung modal pribadi seadanya. Apa namanya, grafiknya pelan-pelan bisa naik. Di tahun 2020 saya bisa lunasi itu semua sekaligus di lunas. Dan alhamdulillah bertahan sampai sekarang tanpa harus meminjam lagi ke perbankan. Yang menjadi faktor yang menurut Mas kok bisa sih, padahal dengan pinjaman kita dapat modal dong seharusnya. Iya, betul. Dengan digunakan sebagai usaha harusnya ada kelebihan ya buat kita. Dari pemikiran awal, mungkin di awal-awal saya belum tahu atau belum mengerti, atau emang modal waktu itu pas-pasan tahun 2008 saya coba pinjem di waktu itu 10 juta nominalnya untuk jangka waktu 2 tahun. Tapi uang segitu berasa cuman sekitar terpakai sekitar 3 bulan. Setelah itu berat, susah, berat, nggak tahu itu faktor dari mana, saya juga kurang mengerti. 6 bulan lagi sebelum lunas, pihak bank sudah menawarkan lagi. Saya masih terjebak lagi di sana. Masuk lagi, bukan makin kecil tapi makin besar nominalnya. Dari 10 naik ke 25 termin 3 tahun, naik lagi, bertahan 6 bulan. 6 bulan setelah itu usaha saya drop lagi, turun lagi, drop sekitar 8 bulan lunas. Pihak dari bank datang lagi, nawarin yang lebih gede malah. Saya makin terjebak di situ, 50 juta.
sebenarnya kan masih ada dipotong di dalam. Saya nggak terima 50 dipotong yang tunggakan sebelumnya. Tapi apa yang dirasa setelah itu, yang ada makin berat, bukan makin meringankan beban. Itu untuk pengalaman pribadi. Sampai saya putuskan di tahun 2018-an saya sengaja berhenti total. Bukan berhenti artinya saya nggak mau bayar. Ya, tetap dibayar. Cuman ketika saya tunggu sampai situasi ekonomi saya stabil. Dan alhamdulillah sekitar itu pasti pihak bank datang ke saya berapa kali, saya tetap dengan jawaban ya mungkin emang belum ada waktu itu. Kita nggak ngobrolin, kita nggak kalau soal pinjaman gitu. Kita nantilah kalau dihubungkan dengan agama. Iya, jangan berhubungan dengan agama. Belum. Enggak, maksudnya begini, kita tidak menghubungkan dulu dengan agama, tapi kita berbicara secara mindset atau segala sugesti gitu kan. Kadang-kadang orang yang pinjam itu ada rasa tertekan, Mas, dalam hatinya. Betul. Ada rasa tertekan itu satu, takut dia tidak bisa membayar tunggakan per bulan. Dengan punya sugesti semacam itu, kita digiring usaha ragu-ragu. Iya. Jadi kita nggak percaya pada diri sendiri bahwa kita bisa membayar cicilan tersebut. Yang saya alami itu seperti itu, Mas. Jadi ada keraguan. Kira-kira bulan depan saya bisa nggak nih bayar? Jadi usaha tuh nggak sepenuh hati. Ada keraguan-raguan karena dibayang-bayangi oleh tunggakan itu. Mungkin bagi sebagian orang ada yang pinjam sukses. Ya karena mungkin dia lebih cenderung sugestinya lepas dengan keyakinan saya bisa lah bayar. Tapi kalau orang-orang semacam kita, apalagi yang menjaminkan sesuatu benda yang hanya punya itu saja, ya, kita jadi kepikiran. Jadi banyak ketakutan dalam diri kita sehingga yang seharusnya usaha mudah ternyata sulit. Saya mengalaminya sendiri. Ini belum dihubungkan dengan masalah agama ya kan, karena ya kalau udah dihubungkan dengan agama kita lain lagi ceritanya. Ya memang sih ada baiknya ya kita usaha sendiri tanpa punya beban. Mampu tidak mampu ya mungkin jalani aja semampu kita. Jangan terlalu istilahnya ya buat orang yang punya penyakit was-was atau ragu-ragu, mending jangan deh. Karena apa? Ya tunggakan nggak kebayar, aset juga disita, ya usaha kita juga down seperti tadi Mas bilang. Ya mungkin kalau untuk soal pinjaman-pinjaman semacam itu ada baiknya jangan terburu nafsu. Kadang-kadang gini Mas, pengalaman saya. Ketika kita tidak memiliki modal, otak kita itu bekerja, seandainya saya punya duit modal, nih, saya akan usaha ini banyak itu, banget. Bikin itu, beli ini, belanja ini. Nah, banyak banget. Tapi ketika modal tersebut turun, tiba-tiba keraguan datang. Sehingga plan-plan yang sudah kita susun ini ragu-ragu kita jalankan atau bahkan tidak dikerjakan sama sekali. Betul. Yang ujungnya apa? Sementara sehari-hari kita harus makan, harus jajan dengan resiko sehari-hari. Akhirnya duit yang kita pinjam itu sebelum kita jadikan sesuatu yang produktif habis dimakan. Itu pengalaman saya. Hujan, alhamdulillah. Ya sudahlah, beres. Oke. Tinggal di edit gampang lah. Siap. Oke, sip ya.